Hal Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dalam nyanyian tambahan nomor 29. Lebih dalam lagi. Deeper in love. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Kor lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, kita angkat tangan kanan kita. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tetap kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini kembali dari atas. Nanti pada kornya nanti saya mengundang hamba Tuhan muda Pendeta Fandi Kayori membuka ibadah kita dalam doa. Satu hal yang kurindukan, kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, kembali kita angkat tangan kanan kita. Lagi ku lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin kami merindukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu merasakan Tuhan jamahan tangan Tuhan mengerjakan setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan kehidupan kami hanya berharap, hanya percaya sepenuh pada Engkau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan yang lain ada di kehidupan kami. Kami hanya percaya Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang mampu untuk menyelamatkan kehidupan kami, bahkan menyempurnakan kehidupan kami Tuhan. Sampai suatu waktu sungguh-sungguh kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan, berhadapan muka dengan muka Tuhan. Engkau sebagai mempelai pria surga dan kami sebagai mempelai wanita yang sempurna Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan merasakan Tuhan, oh Tuhan, kebahagiaan itu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kedatangan kami dalam ibadah pelayanan ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, Engkau Tuhan campur tangan atas kehidupan kami, menolong kehidupan kami, mengampuni kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, tolong kehidupan kami sehingga kehidupan kami layak Tuhan berada di hadirat-Mu. Urapi kami semua Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Tuhan kiranya tolong Tuhan urapi pelayan-pelayan yang mengambil bagian Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai dari pemimpin puji-pujian Tuhan, tolong Tuhan urapi
pemain musik singer Tuhan, semua Tuhan yang mengambil bagian Tuhan, tolong Tuhan urapi Tuhan. Sampai pada hamba-Mu sebentar yang akan menyuarakan firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ada keberanian Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman pengajaran yang benar Tuhan mendorong kehidupan kami untuk bisa menyembah Engkau dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kehidupan kami, berkemurahan dalam kehidupan kami. Kuasa iblis setan Tuhan yang mau mengganggu jalannya ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya Tuhan, kami mau usir, hancurkan pekerjaan. Kami thanking dia. Kami panggil nama Tuhan yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan dari Tuhan menjadi bagian kami. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika masih ada umat-Mu dalam perjalanan Tuhan, hentarkan tibakan dengan penuh selamat bersama dengan kami memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka tabiskan ibadah pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, diucapkan banyak terima kasih kepada hamba yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini tak lupa saya menyapa kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita, terutama dalam ibadah pelayanan kita. Kita lanjut pujian kita, Kesetiaan Tuhan, nyanyian tambahan 82. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti, Kau tetap menggendongku. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya, takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau tetap menggendongku, Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya, takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Takkan dapat ku lupakan, takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Tuhan mau menyertai kehidupan kita asalkan kehidupan kita tetap mantap untuk tergembala. Kehidupan kita tetap berharap kepada Tuhan, tidak pernah menyerah, tapi tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Jangan pernah menyerah. Nyanyian tambahan nomor 96. Tak pernah janji
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Kita angkat tangan kanan kita. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kornya sekali lagi, jangan pernah menyerah. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita turunkan tangan. Puji Tuhan, selalu ada mujizat dalam kehidupan kita, terutama mujizat terbesar. Ada perubahan hidup dalam kehidupan kita yang kita dapatkan lewat kebesaran firman Tuhan. Kita akan segera menerima firman Tuhan yang merupakan uluran tangan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Bersama sejemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dalam nyanyian tambahan nomor 83. Mujizat masih ada. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Engkau ajaib bagiku, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi kita mengangkat tangan kanan kita. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Kau mau kerjakan dalam kehidupan kami semua. Lewat kuasa firman-Mu Tuhan, mujizat jasmani terjadi, mujizat rohani juga terjadi. Kami dibaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani, sampai suatu saat sempurna sama mulia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini nyatakan isi hati-Mu bagi kami.
Bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua. Mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, supaya tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Tolong hamba-Mu, layakan mampukan Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kemampuan ajaib daripada Tuhan menjadi bagian kami sekalian. Terima kasih Tuhan, urapi seluruh umat-Mu, bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mengulurkan dua tangan kami kepada Tuhan, menyambut uluran tangan Tuhan bagi kami. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu kami, di saat kami mendengarkan firman dalam bentuk kekerasan hati, roh ngantuk, kepikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mula pertama saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, mari kita akan membaca di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14. Kita baca Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-43 sampai 46 sampai ayat yang sampai ayat 46, 43 sampai ayat 46. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Terima kasih. Nah, di sini Yudas menjadi pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Ya, dia menjadi pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Ya, sekali lagi, Yudas menjadi pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Nah, Yudas gambaran orang yang sudah beribadah, melayani, dan dipakai Tuhan. Ya, tetapi hatinya kotor. Ya, sudah beribadah, melayani, dan dipakai Tuhan, tetapi hatinya kotor. Nah, apa penyebabnya? Mengapa sudah beribadah, sudah melayani Tuhan, tetapi hati kotor? Tentu ada penyebabnya. Penyebabnya Markus 14 ayat yang ke-10. Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Ya, nah, di sini Yudas meninggalkan persekutuan yang benar, persekutuan murid-murid, persekutuan yang benar, dan dia masuk persekutuan imam-imam kepala. Nah, jadi ini penyebabnya, tidak setia dalam ibadah pelayanan yang benar dan masuk persekutuan yang salah. Ya, tidak setia dalam ibadah pelayanan yang benar dan masuk persekutuan
yang salah. Ya, persekutuan yang salah di sini digambarkan dengan persekutuan imam-imam kepala. Tanda-tandanya, ya, tanda-tanda persekutuan yang salah. Ya, kita lihat yang pertama, tanda yang pertama persekutuan tanpa Yesus. Itu tanda pertama, persekutuan tanpa Yesus. Nah, sama dengan tanpa firman yang murni, ajaran yang murni, atau ajaran yang sehat. Nah, itu persekutuan yang salah. Tanpa Yesus, tanpa ajaran yang murni, ajaran yang sehat. Ya, ini kita perhatikan biar kehidupan kita tidak masuk dalam persekutuan yang salah. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, nah di sini imam-imam kepala benci atau dengki kepada Yesus. Jadi yang kedua ada kedengkian, ya, Matius 27, kita baca dulu. Matius 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, ini tanda persekutuan yang salah yang kedua, yaitu ya, ada kedengkian. Ada kedengkian. Nah, artinya ada kedengkian ini menaruh perasaan marah, benci, tidak suka, karena iri yang amat sangat, iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Itu arti dengki, ya, arti dengki yang saya maksud, yang saya sekatkan ini adalah arti dengki, yaitu menaruh perasaan marah, benci, ya, tidak suka karena iri hati yang amat sangat, ya, kepada keberuntungan orang lain dan berusaha untuk menghancurkannya. Itu pengertian dengki. Pengertian dengki, dia lebih dari iri, dia lebih dari iri hati. Ini ada perasaan yang marah, benci, tidak suka, ya, karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain dan berupaya untuk menghancurkannya. Nah, imam-imam kepala dengki kepada Yesus. Ya, mereka dengki kepada Yesus karena banyak orang percaya kepada Yesus. Banyak yang percaya kepada Yesus. Nah, sehingga pengikut mereka mulai berkurang. Nah, itu penyebab kedengkiannya imam-imam kepala. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, sehingga ya pengikut mereka ya mulai berkurang. Ya, itu di dalam Injil Yohanes, ya, di situ dikatakan waktu mereka bersepakat mau membunuh Yesus. Kita baca saja Yohanes pasal 11, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 48. Ayat 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, ini semua orang akan percaya kepadanya. Nah, takut. Nah, ini juga yang penyakit yang banyak diidap oleh kami, hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau ada hamba Tuhan lain, dipakai Tuhan, pembukaan rahasia firman luar biasa, nah, dengki, nah, takut nanti jemaatnya pindah kepada hamba Tuhan itu. Ya, kalau Tuhan percayakan, dan kita kasih makan dengan baik, tidak akan pindah. Ya, asalkan kita beri makan dengan baik, ya, kita beri makan domba-domba dengan baik, tidak akan mungkin pindah. Kecuali kalau kita terlantarkan, tidak kasih makan, cuma diambil korbannya dan lain sebagainya, ya. Akhirnya Tuhan akan ambil domba itu. Tuhan percayakan kepada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, di sini imam-imam kepala dengki kepada Yesus. Banyak orang sebenarnya tertarik menerima ajaran yang sehat, ajaran yang murni, tapi dihalang-halangi oleh persekutuan yang palsu. Bahkan diancam dengan ancaman-ancaman, dihalang-halangi dengan ancaman, dengan hasutan, fitnah, gosip, dan sebagainya. Ya, yang ditujukan kepada persekutuan yang benar, persekutuan yang berdasarkan ajaran yang sehat. Memang itu resikonya. Kalau
ada Yesus, kalau ada pengajaran yang sehat, nah, kita akan dilawan, ya, difitnah, digosipkan, ya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak yang mau, tapi karena ancaman takut, karena hasutan ya, sudah terganggu hatinya, ya, karena fitnah, gosip, hatinya sudah tercemar, sehingga tidak mau masuk ajaran yang sehat. Tuhan tolong kita jangan sampai persekutuan kita adalah persekutuan yang palsu. Nah, kemudian tanda yang ketiga, persekutuan yang salah, persekutuan imam-imam kepala. Yang ketiga, hanya menonjolkan perkara jasmani. Persekutuan yang hanya menonjolkan perkara jasmani. Hanya untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Ada roh jual beli di dalamnya. Dalam Markus 11 itu. Ada roh jual beli. Yesus usir para pedagang di dalam bait Allah. Oh, imam-imam kepala yang marah. Mereka marah sampai mau membunuh Yesus. Ya, karena apa? Karena dari hasil perdagangan di dalam bait Allah mereka dapat keuntungan. Nah, inilah persekutuan yang salah. Hanya menonjolkan perkara jasmani. Hanya untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Ada roh jual beli di dalamnya. Markus 11 ini sudah diterangkan juga. Sudah kita lewati. Ayat 15 sampai 18. Markus 11 ayat 15 sampai 18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Nah, ini seharusnya sadar ada pembersihan begitu sadar. Oh, ini malah ngamuk, marah. Ya, marah. Ini persekutuan yang salah. Ya, imam-imam kepala justru marah kepada Yesus karena menyucikan bait Allah. Ya, berarti mereka setuju ada jual beli di bait Allah. Kalau mereka tidak setuju, tentu mereka, oh terima kasih Yesus, terima kasih. Memang kami mau usir tapi tidak berani. Ini malah marah. Nah, ini persekutuan yang salah. Jadi dengan kata lain, persekutuan yang di dalamnya ada roh jual beli, tidak akan senang dengan penyucian. Ya, tidak akan senang dengan penyucian. Marah kalau ada penyucian. Itu persekutuan yang di dalamnya ada roh jual beli. Karena Yudas masuk persekutuan yang salah, hatinya jadi kotor. Nah, ini hati Yudas kotor, berisi kejahatan dan kenajisan. Kotor tuh hatinya. Berisi kejahatan dan kenajisan. Yaitu apa? Isi hatinya Yudas. Nah, ini, apa itu isi hatinya Yudas? Ini juga isi hati orang-orang yang salah dalam persekutuan. Masuk persekutuan yang salah. Ya, Markus 7. Markus 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai ayat 23. Silakan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ya. Percabulan, Ya. pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini isi hati yang kotor, isi hatinya Yudas. Yang pertama ada percabulan. Percabulan. Ya, percabulan di sini selain percabulan dalam arti yang sesungguhnya, ya, kenajisan, ya, percabulan dalam arti kenajisan, percabulan di sini juga Yudas menjual Yesus untuk mendapat perkara jasmani, keuntungan jasmani. Itu percabulan.
menjual Yesus untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Sama dengan menukar perkara rohani dengan perkara jasmani. Itu hati yang kotor, hatinya Yudas. Percabulan, menjual Yesus untuk mendapatkan perkara yang jasmani. Menukar perkara rohani dengan perkara jasmani. Itu ayatnya diterangkan. Nah, inilah sistem pengajaran. Ayat menerangkan ayat diterangkan dalam Ibrani 12 ayat 16. Esau memiliki nafsu cabul. Nah, Yudas juga demikian. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Itu nafsu cabul, percabulan secara rohani. Menukar perkara jasmani, perkara rohani dengan perkara jasmani. Ya, menjual Yesus untuk mendapatkan perkara-perkara jasmani. Ini hatinya Yudas yang kotor, berisi percabulan. Kemudian kedua, hati Yudas berisi pencurian. Yudas orang pencuri. Hati Yudas berisi pencurian. Tadi dalam Markus 7 itu. Memang Yudas orang pencuri. Dalam Injil Yohanes pasal 11. Di situ Yudas dicatat dengan jelas bahwa dia adalah seorang pencuri. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Waktu dia protes. Sebenarnya bukan karena dia memperhatikan orang miskin, tapi karena dia pencuri. Cobalah dibaca ayat 6 Yohanes 12. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ya, sampai situ saja. Yudas seorang pencuri. Itu dikunci puncaknya hatinya Yudas, hati yang kotor berisi kebebalan. Bebal Yudas. Ini hati-hati. Kalau persekutuannya salah, bahaya. Kita masuk persekutuan tanpa pengajaran yang hanya menonjolkan yang jasmani, nanti hati berisi percabulan. Secara rohani juga secara jasmani bisa. Kemudian hati berisi pencurian, terikat uang, mencuri seperti Yudas. Mencuri. Yudas mencuri uang kas, sekarang mencuri miliknya Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus. Kalau dibiarkan terus nanti bebal. Hati yang kotor itu berisi kebebalan. Tidak bisa ditegur, dinasihati lagi, itu bebal. Tidak bisa ditegur, dinasihati oleh firman. Selalu mengelak dari firman. Seperti Yudas, kesempatan terakhir pada perjamuan Paskah bersama Yesus. Kesempatan untuk dia ditolong oleh Tuhan, disucikan, tapi dia tidak manfaatkan. Dia tolak penyucian. Yesus mengatakan, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Semua murid sedih. Saling bertanya, siapa dia, siapa dia. Langsung Yesus jawab, dia yang mencelupkan tangannya bersama-sama dengan aku dalam pinggan, dialah itu. Pas Yudas mencelupkan tangan di dalam pinggan bersama dengan Yesus. Seharusnya Yudas sadar, ampuni saya Tuhan, saya salah Tuhan, saya sudah salah, saya ini. Tapi tidak. Malah dia katakan, bukan aku, ya Rabi. Itu orang bebal, bukan aku. Sudah salah, tidak mau mengaku, malah salahkan orang. Bukan aku, berarti salah murid lain yang pengkhianat, bukan dia. Yesus juga salah. Coba Matius 26, ayo kita baca. Ayat 23 sampai 25. Matius 26, ayat 23 sampai 25. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ini Yudas, sudah jelas dosanya ditunjuk.
Tapi dia berkata, bukan aku ya Rabi. Ini hati-hati ya, ini hatinya Yudas, hati yang kotor. Akhirnya dalam Markus 14 tadi, Yudas mencium Yesus untuk menyerahkan Yesus. Ciuman sebagai tanda kepada prajurit-prajurit untuk menangkap Yesus. Nah, ini Yudas ya, karena hatinya kotor, ya, tidak mau disucikan, pertahankan kekotoran di hati. Nah, dia datang mencium Yesus untuk menyerahkan Yesus. Ini menunjukkan kasih yang munafik. Kasih yang munafik. Banyak kali kita seperti Yudas. Kelihatan beribadah, kelihatan melayani, tapi sebenarnya munafik. Kenapa munafik? Hanya di luar kelihatan beribadah, kelihatan melayani, di dalam kotor. Hatinya Yudas sudah sama dengan hatinya orang Farisi. Dalam Injil Matius 23, 7 kali Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Apa yang membuat orang Farisi dikatakan oleh Tuhan celaka? Karena mereka munafik. Hai kamu orang munafik. Dan salah satunya Tuhan katakan, kamu seperti kubur yang dilabur putih. Bagus, dilabur putih bagus. Tapi di dalam penuh dengan tulang, pelbagai kotoran. Nah, itulah Yudas. Yuk kita raba periksa diri kita. Bertahun-tahun kita beribadah melayani. Tapi kalau hati kita masih simpan kekotoran, tidak mau dibersihkan, bebal. Ya, mungkin kalau di depan gembala, iya om, iya pak, iya brur. Tapi di dalam hati, tidak. Ya, nah itu kotor hatinya, itu hanya mencium Yesus nanti. Kasih yang munafik. Yudas sudah sama dengan ahli Taurat, sudah sama dengan orang Farisi. Sama. Coba dibacalah. Orang Farisi itu dalam Matius 23. Yudas ini sudah sama dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat. Injil Matius pasal yang ke-23, kita membaca ayat 27. Ya, boleh dicek nanti dari ayat 1 sampai ayat yang ke-36, bagaimana 7 kali Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi, munafik, ya, celaka kamu orang munafik. Ayo baca ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sama. Hai kamu orang-orang munafik. Ya. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Nah, ini. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Kelihatan di luar bagus. Ya, kalau dulu dilabur putih, kalau sekarang kuburan tehel. Kasih yang bagus-bagus, batu alam dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata di dalam penuh tulang, penuh kotoran. Ya, apalagi kalau baru 1 minggu, 2 minggu, ulat belatung busuk. Nah inilah hatinya Yudas. Sehingga ibadahnya percuma. Kalau munafik, kasihnya munafik, ibadahnya percuma. Tidak akan diterima oleh Tuhan. Ya, dalam Markus 7 di situ disebutkan, di mulutnya mereka memuji Tuhan, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Wah, jangan terjadi dalam kehidupan kita menggelar ibadah seminggu 3 kali, 3 macam ibadah pokok. Ya, mungkin ikut lagi KKR, ikut online dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mau disucikan hati kita, hanya sekedar ikut, sekedar mendengar. Tapi tidak ada dampak apa-apa dalam diri kita. Ya, di hadapan Tuhan kita munafik. Ibadah kita percuma. Bayangkan. Makanya dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 sudah datang berkata kepada Tuhan, kami mengusir setan, mengadakan mujizat, bernubuat. Bernubuat itu menyampaikan firman. Nah ini nomor 1 saya dikoreksi Tuhan. Menyampaikan firman, tapi Tuhan bilang, enyahlah, kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Munafik. Ya,
Matius 7 lah, atau dibacalah Markus 7 saja ya, enggak usah di Matius. Itu kita sudah tahu ya, kita baca saja Markus 7. Kalau munafik ibadahnya percuma. Ayo dibaca ayat 6 dan 7. Markus 7. Jawabnya Ayat kepada 6 dan mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Nah, ini percuma beribadah. Jangan, ini Yudas. Oh, tidak ada artinya beribadah. Jadi kehidupan seperti ini hanya akan tertinggal. Masuk aniaya antikris. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan bagi kehidupan yang seperti ini. Kemungkinan yang pertama, dia menjadi mangsanya antikris yang dianiaya, mangsanya antikris yaitu yang dianiaya 3,5 tahun, atau menjadi antikris. Menjadi antikris. Dan saya baca dalam Alkitab, kalau orang sudah seperti Yudas, dia itu pasti jadi antikris. Pasti jadi antikris. Tidak mungkin dia mau dianiaya, pasti segera menyangkal, pasti jadi antikris. Sudah jelas dalam 1 Yohanes 2, Yudas itu kan tidak sungguh-sungguh. 3,5 tahun bersama Yesus, tidak sungguh-sungguh. Dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, antikris itu orang yang berasal dari antara kita. Dari antara kita yang beribadah, yang mendengar firman, yang melayani. Tapi tidak sungguh-sungguh. Itu 1 Yohanes 2, itu ayat 18-19. Mari, sekian tahun kita melayani Tuhan. Sungguh-sungguh atau tidak? Mulai dari saya. Jadi gembala, di sini sudah hampir 10 tahun. 2012, 2022 10 tahun. Di Tentena belum setahun. Di Diora 2018. Sampai sekarang sudah berapa? 4 tahun. Sudah 3 tahun. Mau masuk ke 4. Bagaimana? Kalau dihitung lulus Lempinal 2008, sudah berapa tahun itu? Dilihat, melayani Tuhan berapa tahun? Bukan lamanya melayani Tuhan, itu sudah menentukan. Mungkin baru melayani Tuhan, tapi kalau sungguh-sungguh, itu yang akan luput dari antikris. Lama melayani Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh, antikris. Pasti jadi antikris. 1 Yohanes 2, mari. 18-19. 1 Yohanes 2, ayat 18-19. Tuhan tolong kita. Jangan jadi antikris. Ayat 18-19. "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus." Sekarang telah bangkit banyak, bukan sedikit, banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapa antikristus itu? Memang mereka berasal dari antara kita. Berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Hati-hati ya, dalam Yudas pasal 1 ayat 4 disebut penyelundup. Ada penyelundup, penyelusup di dalam penggembalaan. Ini kita jaga. Orang yang hanya menyelusup ada, tapi sebenarnya tidak ada. Pikirannya tidak di situ, hatinya tidak di situ. Hanya sekedar tubuhnya saja yang ada di situ. Mungkin kalau kelihatan dia banyak berkorban, kelihatan dia melayani secara jasmani dilihat luar biasa. Tapi tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh, terutama di sini tidak mau disucikan. Itu tidak sungguh-sungguh. Seperti Yudas. Yudas melayani dipakai Tuhan. Kisah Rasul 1 itu dipakai Tuhan di ayat 18 dikatakan. Petrus bilang, Yudas ini salah satu dari antara kami dalam pelayanan. Dipakai. Tapi sayang, tidak sungguh-sungguh. Ya, ini kita jaga. Nomor 1 saya sebagai hamba Tuhan gembala, melayani Tuhan. Jangan sampai tidak sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Supaya tidak menjadi seperti Yudas,
Maka, kalau tadi Yudas mencium Yesus, menyerahkan Yesus. Supaya tidak menjadi seperti Yudas, maka kita harus mencium Yesus dengan sungguh-sungguh dalam praktek rohani. Bukan ambil fotonya Tuhan Yesus, cium, ini Yesus. Bukan begitu. Banyak orang artikan yang jasmani. Harus berdoa, menara doa. Bikin tempat, bikin menara betul. Doa di menara. Berdoa di gunung seperti Yesus. Naik gunung betul berdoa. Ya bukan seperti itu. Firman Tuhan bukan diartikan lurus-lurus begitu. Ya, kalau diartikan lurus-lurus, banyak yang ditangkap polisi. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Patah ganti patah. Nyawa ganti nyawa. Wah bahaya kalau diartikan lurus-lurus seperti itu. Apalagi Matius 5. Kalau matamu menyesatkan, cungkilah. Nah, datang ke gereja buta semua. Kalau tangan kananmu menyesatkan, penggalah, potonglah. Waduh buntung semua. Bukan diartikan lurus-lurus begitu. Ada pengertian rohaninya. Hari ini mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Artinya mencium ini tanda perdamaian. Mencium itu tanda perdamaian. Jadi arti yang pertama, berdamai dengan Tuhan. Lewat mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Mengakunya dengan sungguh-sungguh. Bukan, maaf balik, salah kita nih. Maaf sungguh-sungguh, maaf saya salah, minta maaf. Bukan begitu, istri minta maaf ya. Tadi saya kasar, saya bentak kamu. Maaf Jo, kasih maaf Jo. So minta maaf paksa-paksa lagi. Istri sok kesakitan mungkin sudah sampai. Firman Tuhan bilang mengampuni 70 kali 7 kan. Aduh, istri sudah ditempeleng nanti. Dipaksa-paksa lagi, ampuni Jo. Ini kadang kami suami-suami yang seperti itu. Karena pada umumnya laki-laki itu gengsinya gede-gedean. Gengsinya tinggi, harga dirinya tinggi itu. Nah ini, ayo mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada sesama. Kalau dosa sudah diampuni, jangan diperbuat lagi. Sungguh-sungguh bertobat. Ini mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau disimpulkan sungguh-sungguh bertobat. Bukan bertobat kalau Om Wi bilang kapok-kapok Lombok. Kapok-kapok Rica. Pedis. Minta air, pedis. Tapi gosok lagi. Ubi dengan dabu-dabu tarasi. Pedis. Aduh, pedis. Minum. Makan lagi. Pedis. Minum. Makan lagi, itu kapok-kapok Lombok, kapok-kapok Rica. Ampun, saya salah, ulang. Ampun, saya salah, ulang lagi. Ampun, saya salah, ulang. Kalau seandainya Tuhan itu seperti kita manusia, mungkin memang kau, sudah. Tapi Tuhan Maha Pengampun. Tapi bukan berarti Tuhan itu kita permainkan, pengampunan itu kita permainkan. Jangan. Ayo bertobat sungguh-sungguh. Ya, kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau dosa selesai, maka segala masalah selesai. Sebab dosa ini adalah beban yang terberat, masalah yang terberat yang membebani manusia sejak di dunia ini sampai di neraka. Makanya kalau dosa selesai, segala masalah juga pasti Tuhan selesaikan. Sebaliknya, menyimpan dosa itu sama dengan menambah masalah. Menyimpan dosa menambah masalah. Jangan pikir enak. Menambah masalah itu. Sudah korupsi, menipu. Itu dia tambah masalah, begitu ketahuan hukumannya kena pasal berlapis. Di dunia kan seperti itu. Begitu juga di hadapan Tuhan. Kita menyimpan dosa hanya menambah masalah. Ini mencium Yesus sungguh-sungguh. Berdamai artinya berdamai dengan Tuhan. Lewat mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Arti yang kedua mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan, mencium itu tanda kasih. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Itu mengasihi Tuhan, mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu.
Prakteknya mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Prakteknya satu atau A, taat. Sungguh-sungguh taat. Ya. Taat kepada firman, kepada Tuhan. Apapun resikonya. Sampai daging tidak bersuara lagi. Belajar untuk taat sampai daging tidak bersuara lagi. 1 Yohanes 5 ya. 1 Yohanes 5 kita baca. Ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, itu kasih kepada Allah. Kalau kita menuruti firman, menuruti perintah, menuruti firman. Ya, di dalam Yohanes 14, segala perintah, bukan cuma perintah-perintah, segala perintah. Ya, berupaya taat dengar-dengaran pada firman Tuhan, apapun resikonya. Sehingga firman itu tinggal di dalam kita, diam di dalam kita. Ya, biar firman Tuhan tinggal di dalam kita. Segala kedagingan, segala dosa sudah digusur. Firman yang ada dalam diri kita. Pribadi Yesus nyata dalam diri kita. Itu mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Praktek yang pertama, taat dengar-dengaran. Ya, pada firman Tuhan apapun risikonya. Praktek yang kedua, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya, sama dengan merobek daging. Menyembah Tuhan itu sama dengan merobek daging dengan segala keinginannya, segala hawa nafsunya, terutama keinginan uang ya, keinginannya Yudas itu, keinginan uang, robek itu, lewat penyembahan kita robek daging dengan segala keinginannya, robek gitu. Mari kita robek terutama keinginan uang, keinginannya Yudas, hati yang penuh keinginan uang dirobek gitu. Kalau hati sudah hati yang penuh keinginan daging, keinginan uang seperti Yudas dirobek, maka hati kita akan penuh dengan kasih Tuhan. Ini hati kita akan penuh dengan kasih Tuhan, cinta kasih kepada Tuhan. Ingin Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau tadi ingin uang, sekarang dirobek, sekarang ingin Tuhan lebih dari segala-galanya. Tadi cinta uang, sekarang cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Itu kan Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak bisa menjadi hamba pada dua Tuhan. Satu Tuhan, satu mamon. Kalau kamu menjadi hamba kepada dua Tuhan, yang satu, Tuhan yang satu pasti kamu kasihi, yang satu kamu tidak akan kasihi. Gitu. Kalau jadi hamba uang pasti tidak akan mengasihi Tuhan. Tapi kalau keinginan uang itu sudah dirobek, dimatikan, ya mulai dari kami hamba Tuhan melayani, motivasinya apa? Kalau itu sudah dirobek, dimatikan, hati ini penuh cinta kasih. Selalu ingin Tuhan, selalu ingin firman, selalu rindu Tuhan. Seperti Sulamit selalu rindu kepada Salomo. Sampai dia berkata, katakanlah bahwa sakit asmara aku. Itu. Tanya sama yang sudah menikah. Dan yang sementara yang lagi mau menunggu masuk nikah. Itu. Pasti mau ketemu terus sama Kakanda, sama Adinda. Mau ingin dengar suaranya. Mau ingin baca chatnya. Pasti gitu. Dulu juga saya begitu, makanya tahu dengan mantan pacar saya, begitu juga. Ingin selalu. Kalau sudah pagi-pagi jangan lupa makan ya, sudah. Senang itu. Jangan lupa doa ya. Jangan lupa ini ya. Ini satpam atau pacar ini. Jangan lupa. Ya ini hasilnya. Ya, kalau hati
penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan. Oh, kita mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Hasilnya, Kidung Agung 1 ayat 2-3. Wah, kita cium Yesus dengan sungguh-sungguh. Mohon maaf, saya bukan bicara porno, mohon maaf ya. Kita secara rohani ya. Kita baca, dengar dengan telinga rohani. Kidung Agung 1, 2-3. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Terus. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Iya. Bau harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ini. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Yesus juga mencium kita dengan sungguh-sungguh. Ini kan bicara mempelai ini. Bahasa mempelai. Kita mencium Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan arti tadi berdamai, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, maka Yesus juga akan mencium kita dengan sungguh-sungguh. Artinya dia cium kita dengan sungguh-sungguh. Artinya, satu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Ya, ini Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, bukan cuma kasih manusia, kasih daging, tapi dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Apa buktinya dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna? Dia menghapus segala dosa kita dan dia tidak ingat lagi. Itu bukti dia mengasihi kita. Seringkali kita ukur kasih Tuhan itu dengan berkat jasmani. Oh, Tuhan tidak mengasihi saya. Buktinya, saya minta ini, belum ada dikasih. Saya butuh ini, bertahun-tahun saya doa, tidak dikasih. Kok dia dikasih, saya tidak. Misalkan kita ukur kasih Tuhan hanya dengan yang jasmani. Kasih Tuhan yang utama, dia menghapus dosa kita dan dia tidak ingat-ingat lagi. Dia lupakan, dia tidak ingat-ingat lagi. Coba renungkan. Hidup kita yang penuh kekotoran dosa, yang begitu jahat, yang begitu najis, yang sebenarnya harus dihukum binasa. Tapi Tuhan sudah hapus dosa kita. Tuhan berikan kesempatan kepada kita melayani Tuhan. Itu kasih Tuhan yang sempurna, amin. Itu yang sempurna, bukan sebatas berkat-berkat jasmani. Ya, ini. Kemudian arti yang kedua, Yesus mencium kita dengan sungguh-sungguh. Tadi dikatakan, cintamu lebih nikmat dari anggur. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Artinya Tuhan memberi kebahagiaan surga kepada kita. Kebahagiaan surga, kenikmatan, kebahagiaan surga kepada kita. Apa buktinya ada kebahagiaan surga? Ini kebahagiaan surga ini bukan juga diukur nanti kita sehari-hari seperti bos besar. Duduk di tempat yang nyaman, tidur tempat yang nyaman, semua nyaman, makan enak, semua angin tidak kena panas terik matahari lagi, AC semua enak. Wah, itu kebahagiaan surga, bukan. Apa buktinya kita mengalami kebahagiaan surga? Saat Tuhan izinkan mengalami ujian, sengsara daging karena Yesus, sengsara daging tanpa dosa, kita tenang, kita bahagia. Itu kebahagiaan surga. Bukan nanti enak-enak, semua enak. Saat dalam suasana sengsara, tapi kita bahagia, kita damai, kita tenang. Itu kebahagiaan surga. Ini saya belajar juga. Kadangkala mengomel. Dalam keadaan sengsara, kadangkala mau ngomel, mau bersungut, mau marah. Biar kita belajar menikmati. Lebih nikmat dari anggur. Kita menikmati pengalaman sengsara bersama Yesus. Itu kebahagiaan surga. Ya kan itu dalam Injil Matius pasal 5 ya. Berbahagialah kamu yang sekarang menangis karena kamu akan tertawa. Mari baca Matius 5. Bahagia. Nah, kita baca Injil Matius pasal yang kelima, kita baca ayat yang bacalah ayat 4, kemudian lompat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11.
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, kalau dalam Lukas disebut yang menangis, ya Lukas 6 ya. Nggak usah dibaca di Lukas, terus lanjutkan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, saat disaniaya karena kebenaran, karena firman, kita bahagia. Itu kebahagiaan surga lagi. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. ya. Bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum Nah, kamu. ini kebahagiaan surga. Ya, Tuhan berikan kebahagiaan surga kepada kita. Puji Tuhan, itu arti yang kedua. Arti Yesus mencium kita dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, Tuhan mengasihi kita, menghapus segala dosa kita, dan Dia tidak ungkit-ungkit lagi. Yang kedua, lebih nikmat dari anggur, Tuhan memberi kebahagiaan surga kepada kita. Sekalipun kita dalam ujian sengsara, tapi tetap bahagia. Nah, yang ketiga, harum bau minyakmu. Itu arti yang ketiga, harum bau minyakmu. Artinya Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus sampai memenuhi kita dengan Roh Kudus. Tuhan urapi, Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Bukan cuma dipenuhi, sampai Roh Kudus itu meluap-luap di dalam kita. Sehingga kita menjadi kehidupan yang berbau harum bagi Tuhan. Ada Roh Kudus bau harum. Sudah tidak bau daging ya, sebab daging dengan Roh Kudus itu bertentangan. Dalam Roma 8 ayat 13 sampai 15, kalau ada daging kita mati, hidup mengikuti daging mati, tidak ada Roh Kudus. Tapi kalau kita hidup mengikuti Roh Kudus, daging dimatikan. Nah, jadi ini harum bau minyakmu. Artinya Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus, memenuhi kita sampai Roh Kudus meluap-luap dalam kita, sehingga kita berbau harum bagi Tuhan. Kehidupan yang berbau harum bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terakhir, arti yang keempat, Yesus mencium kita dengan sungguh-sungguh. Tadi dikatakan nama Tuhan dilekatkan ya, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Nama Tuhan dilekatkan kepada kita, dimeterai di dahi kita. Nama Tuhan dimeterai di dahi kita ya. Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 22 ayat 4 ayat terakhir. Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 22 ayat yang keempat. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ya, pasal 22 ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Iya, ini nama Tuhan dilekatkan kepada kita, dimeterai di dahi kita. Sama dengan kita di dahi ya, kita tidak melupakan Tuhan dan Tuhan tidak melupakan kita. Nih, kita tidak melupakan Tuhan dan Tuhan tidak melupakan kita. Sehingga Tuhan akan meluputkan kita dari aniaya antikris dan dari penghukuman Tuhan yang akan datang atas dunia ini. Berarti kita dijadikan mempelai wanitanya yang sempurna. Ya, layak masuk pesta nikah anak domba. Pesta nikah anak domba. Masuk kerajaan 1000 tahun damai. Sampai masuk Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Inilah hasil kalau kita mau mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan seperti Yudas mencium Yesus untuk menyerahkan Yesus, kasih yang munafik. Biar kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau berdamai, mau mentaati firman, mau menyembah Tuhan. Dan Yesus juga akan mencium kita dengan sungguh-sungguh. Dia mengasihi kita, dia memberikan kenikmatan, kebahagiaan surga. Dia mengurapi dengan Roh Kudus. Dan dia memeteraikan kita dengan namanya di dahi kita. Kita menjadi milik Tuhan untuk selamanya. Kita tidak melupakan Tuhan, Tuhan tidak melupakan kita. Kita menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita
menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus, dan kita datang menyembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. G. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan ukor haleluya. Yesus, kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kami puji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami puji namamu. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Berikan roh sungguh-sungguh kepada kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu, glory. Glory bagimu Yesus. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Betapa nikmat cinta-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari atas, aku mengasihi Engkau Yesus. Kita bangkit berdiri. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu dengan bersenang. Haleluya. Biar kasih kita bukan kasih yang munafik, tapi benar sungguh-sungguh mau melayani, mengasihi Tuhan, mau menyenangkan Tuhan, melakukan firman. Haleluya. Mau menyembah Tuhan, merobek daging dengan segala hawa nafsu keinginan. Biar hidup ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan. Dia tidak menipu, Dia juga akan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, tidak melupakan kita. Engkau tahu ya Tuhan. Sambil kita mengangkat kedua tangan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah, kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Jangan ada roh Yudas dalam diri kami, Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, mau menyembah-Mu, Tuhan, mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan, terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni kami, ampuni dosa salah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih buat firman-Mu, sudah menegur kehidupan kami, menasihatkan kami, untuk kami, oh Tuhan, melayani Engkau bukan dengan kemunafikan, dengan kasih yang munafik seperti Yudas, tetapi betul-betul dengan kasih dari kayu salib, kasih yang sungguh-sungguh, oh untuk melayani, mengasihi Tuhan, lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan, daging kami tidak mampu, so itu mohon kemurahan-Mu, Engkau berikan kemampuan aja bagi kami untuk melakukan, praktekkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pergumulan kami pribadi, lepas pribadi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong, mampukan semua, berikan kemenangan kepada kami. Oh Tuhan, tolong pergumulan nikah, buah nikah, Kau berikan kemenangan, satukan dalam satu firman pengajaran yang benar. Pergumulan untuk ibadah pelayanan, Tuhan tolong juga berikan kemenangan, tidak mudah terhalang oleh apapun, tetap setia berkobar beribadah melayani sampai garis akhir. Yang sakit ampuni, jamah Tuhan sembuhkan. Baik Bapak Uci, Tuhan pemulihan kesehatan, Tuhan tolong. Istri hamba-Mu ampuni, jamah Tuhan sembuhkan. Demikian juga Om Malaka, Tuhan tolong. Bapak Daud Kusai, Bapak tolong jamah sembuhkan. Papa Nita, Tuhan ampuni jamah, Tuhan sembuhkan. Demikian juga Mama Nego, Daniel, Heri, Didiora, Mama Jenny Korondoda, ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan kuasa biru. Rehan, Tuhan tolong ampuni jamah. Om Maksi, Tante Evi, Tuhan tolong. Bapak Dike Biver, Ibu Liko Biver, Tuhan ampuni jamah. Kuasa-kuasa bil sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya itu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, bilur menyembuhkan, guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati pelayanan tempat ini, di Tentena, di Diora, dalam tangan-Mu kami serahkan. Bukakan selalu rahasia firman-Mu, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Engkau tahu siapa orang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian, lebih sungguh-sungguh lagi melayani, untuk membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan layak jumpa dengan Kau Yesus. Kau tidak mampu Tuhan,
Kau kuatkan, mampukan dengan kekuatan ajaib daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan, tolong Kau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Kau berkati. Berikan rasa takut akan Kau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Aparat keamanan, para medis, Kau berkati. Tuhan lindungi selalu umat-umat-Mu dimanapun berada. Bentengi selalu dari virus-virus dosa, virus penyakit, virus ajaran palsu. Tuhan tolong lindungi, bentengi kami selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Banyak permohonan kami percaya Engkau setia mendengar, setia memberikan jawaban yang pasti bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kaitkan kami semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, kasih Allah seperti sungai. Kasih Allah seperti sungai, kasih Allah seperti sungai, kasih Allah seperti sungai di hatiku. Di waktu hujan mengalir, di waktu panas, kasih Allah seperti sungai di hatiku. Firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, firman-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, kita bangkit berdiri. Berkat-Nya seperti sungai, oh berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Kita berdiri. Ibadah besok dalam Alkitab perjamuan suci jam 4 sore. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami untuk melakukan praktikan firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh pengorbanan umat-Mu, kaitkan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun yang tertinggal binasa. Kerinduan hati kami, bersama dengan keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga, lindungi, sertai. Tibakan yang selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembalikan di waktu-waktu ibadah akan datang dengan setia tekun beribadah melayani. Sambil menantikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.